Halo guys, kembali lagi dengan Rai Channel. Gimana nih teman-teman, opor sama tumis lebarannya udah pada habis belum? Wah, kayaknya lagi pada tepar nih, mabok daging. Oke lah, sambil kalian tepar, kita lanjutkan saja pemborosan. Setelah wanita berambut pink mengadakan sayembara, siapapun yang bisa bikin puisi, seorang lelaki bajingan pun berpuisi untuk wanita tersebut. Bulan dalam air adalah, bulan di langit adalah hati orang yang dicintai. Mendengar itu pun orang-orang di sana ingin muntah, guys. Lelaki itu pun melanjutkan, Nona Beringit sangat cantik, aku tidak dapat melukiskannya. Tidak ada yang dapat melebihi kecantikan Nona Beringit. Ah, WDX ya guys. Itu mah hanya gombalan buaya-buaya yang baru lahir. Coba dong, para legend nih, para legend-legend buaya, tulis puisinya di kolom komentar. Lalu pendukung dari bajingan itu pun berkata, ya walau hanya setengah puisi, tapi itu sudah sangat baik. Ya, itu terjadi secara alami dan dikuasai sangat baik. Ya betul, setengah puisi dari Tuan Su pasti akan membuat sensasi besok di kota, ujar para keroco di sana guys. Yang ternyata si gendut itu bernama Tuan Su. Tuan Su pun bertanya, apakah puisiku disukai oleh Nona? Hah, tidak seperti orang yang bau receh sambil melirik Jinglong. Lalu tiba-tiba Jinglong berujar, cinta bukan seperti debu, terjadi karena kesalahan. Mendengar itu pun Lin Peng bertanya-tanya, hah bos, kau dapat membuat puisi? Sama halnya dengan Peng Sisi, dia pun ikut terkejut. Lalu Jinglong melanjutkan, bunga mekar di waktu ke waktu, yang jatuh di hadapan raja. Pergi akan tetap pergi, yang tinggal akan tetap tinggal. Ketika bunga gunung penuh, jangan tanyakan kemana perginya. Anjay, puisinya ini hasil nyontek kayaknya guys. Kemudian wanita itu pun berkata, puisi yang Tuan katakan tidak peduli keadaan atau kata-kata. Semuanya adalah yang terbaik dan cukup terkenal di dunia. Dan Jinglong pun berkata dalam hati, bila aku tidak dapat membuat puisi, bukan berarti aku tidak dapat menconteknya. Pelajaran sejarahku tidak sia-sia. Nah kan, apa kata Mimin guys, dia menyontek. Wanita itu pun berkata lagi, malam ini saya akan menemani Tuan. Aduh, bahaya nih. Kalau Mimin lanjut ceritanya, takutnya terjadi adegan-adegan kecelakaan lalu lintas guys. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut aja. Mendengar itu pun, Lin Peng dan para netizen memuji-muji Jinglong. Dan karena para netizen kagum dan ingin berguru pada Jinglong, Peng Sisi pun keserempet orang-orang yang berlari mendekati Jinglong. Dan terlihatlah si gendut Su pun merasa sangat malu dengan kekalahannya. Kemudian Sin pun berubah memperlihatkan sebuah kamar yang di dalamnya ada wanita cantik berambut pink dan tentunya ada Jinglong di sana. Wah, akankah terjadi pertarungan adu mekanik guys? Bahaya ini. Namun ternyata alhamdulillah si Jinglong ini emang soleh guys ya. Dia berkata, hei, kau tidak perlu melayaniku. Aku akan pergi sekarang. Ya, dianggurin guys. Ya, entah mengapalah si Jinglong berkata seperti itu. Mungkin aja obat kuat yang dia beli ketinggalan di rumah guys. Yang jelas ya, kalau Mimin pasti berusaha dulu ya sebelum dikalahkan oleh wanita itu. Kalau kalian gimana guys? Wanita itu pun terkejut dengan kata-kata Jinglong tersebut. Ah, Tuan, apakah aku tidak menarik di matamu? Lalu mengapa kau menghabiskan banyak uang untukku? Padahal rahimku anget mas, ujar wanita itu dalam hati. Jinglong pun dengan santuy menjawab, tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya suka bermain-main saja jadi pecundang. Lah si Jinglong long, rumah tolil long. Pada kecewa dong nih penonton gue. Wanita itu pun berdiri dan berkata, aku sudah banyak bertemu orang, namun aku tidak menemukan orang seperti Tuan. Ya pantas ya, si Jinglong gak mau, karena dia itu wanita SCTP guys. Satu untuk semua. Aku sungguh tertarik padamu Tuan. Ayo gas, rahimku anget mas. Dia pun memancing Jinglong dengan desahannya. Dan Lin Peng yang mendengar di luar, dia pun berkata, ayo bos, teruskan saja, anggap saja aku gak ada. Jinglong pun keluar dan marah. Hei, apa kau ingin mati? Berani-beraninya kau menguping. Lalu tiba-tiba saja ada wanita parubaya yang datang dengan panik dan berkata, ah Tuan, gawat, ada Pol PP. Lalu Lin Peng dengan kesal melampiaskan amarahnya ke si wanita parubaya itu. Yang gawat itu aku bisa mati dipukuli bos. Kalau bos mah aman-aman aja.
Tapi tuan, ada petugas Pol PP dari pemerintahan. Jika mereka menemukan kedua tuan muda ada di sini, maka tempat ini akan ditutup. Lin Peng pun berkata, "Ah, gawat, siapa yang membocorkan informasi ini?" "Ah, cepat pergi," ujar wanita parubaya sambil mendorong mereka berdua. Ah guys ya, gak di dunia nyata, gak di dunia manhwa, tetap aja ya, nyebelin. Lalat hijau dasar main grebek-grebek aja. Jadi kan kita nggak bisa lihat adegan itu bro. Aduh mekanik guys. Lalu Jinglong dan Lin Peng pun mengintip. Lalu terlihatlah petugas-petugas Pol PP yang mau menggeledah tempat itu. "Ah, gimana ini bos? Kita udah nggak bisa keluar, mereka sudah masuk," ujar Lin Peng yang ketakutan. "Ah bos, kita akan mati jika kita tertangkap," lanjut Lin Peng. Wanita parubaya pun berkata, "Hei, sembunyi di sana." Namun di saat yang bersamaan, terlihat ada yang aneh pada wanita berambut pink. Tidak boleh." Namun tiba-tiba saja ada dua orang yang meminta masuk. Seorang petugas bernama Yin Cheng. Dia berkata, "Aku mendapatkan laporan bahwa ada pejabat yang datang ke sini." "Di mana dia?" tanya petugas Pol PP itu. Tuan, tidak ada pejabat yang datang ke sini. Yang datang ke sini semuanya adalah pelanggan-pelanggan kami." Tapi guys ya, kalau dilihat-lihat, wanita parubaya itu pun juga masih kencang ya guys ya. Lalu Yin Cheng pun berkata, "Ah, jangan banyak bicara, cepat geledah." Wanita itu pun panik. "Tuan, jangan seperti itu. Setidaknya berikan kesempatan pada para gadis dan tamu untuk berpakaian dulu." Wah, petugasnya rusuh guys ya. Kayaknya dia juga pengen lah ya lihat tipis-tipis. Wanita berambut pink pun berujar dalam hati, "Ah, gawat. Kali ini petugas yang datang sangat tegas dan tidak seperti biasanya. Apakah..." Lalu diperlihatkanlah Jinglong dan Lin Peng yang sedang bersembunyi di suatu tempat. "Bos, aku takut," ujar Lin Peng pada Jinglong. Lalu Lin Peng tidak sengaja menyentuh tangan seseorang yang ternyata di tempat itu bukan hanya mereka yang bersembunyi. "Astaga, tangan siapa itu?" ucap Lin Peng yang terkejut. "Berisik," ucap Jinglong yang langsung menutup mulut Lin Peng. Lalu petugas itu pun menyadari dan menuju ke asal suara itu. "Ah, gawat," ucap dua wanita ini. Namun anehnya, pas petugas itu melihat ke tempat Jinglong yang bersembunyi, dia berkata, "Ah, di sini hanya ada seekor tikus." "Baik," ujar para bawahannya. Wanita parubaya itu pun keheranan dan berujar, "Hah? Petugas itu? Apakah dia buta? Bagaimana mungkin tidak melihat ada orang di sana?" Lalu wanita berambut pink berkata sambil mendorong wanita parubaya itu, "Ibu, sebaiknya kau pergi dan perhatikan mereka. Kamu juga cepat minta mereka agar segera pergi." Lalu Jinglong dan Lin Peng pun keluar, dan Lin Peng berkata, "Bos, tadi di bawah ranjang ada seseorang lagi." Cepat kau keluar." Jinglong dan Lin Peng pun keheranan. Kau siapa?" tanya mereka pada om-om yang ada di sana. Om-om itu pun berkata, Sejujurnya..." Lalu sebelum melanjutkan ucapannya, dia disela oleh wanita berambut pink. "Dia adalah kakakku, kakak dari ayah dan ibuku." Si om pun heran, namun demikian mereka pun langsung berpose. "Lihat, kami mirip kan?" Jinglong pun berkata, "Kau mau menipuku? Jelas-jelas wajah kalian tidak mirip." Lin Peng pun kesal, "Aku kira Oiran ini adalah perawan, ternyata kau punya pria lain." Lalu buk, Jinglong memukul kepala Lin Peng. Kau jangan buat malu." Lalu Jinglong berkata, "Kalian orang Jepang kan? Walaupun kau pandai berpura-pura, tapi banyak hal kecil yang tak kau perhatikan. Kamar ini banyak barang-barang yang berasal dari Jepang." Wanita itu pun menjawab, "Semua gaya Dongying ini itu semua karena aku menyukainya saja." Hanya orang Jepang yang menyebut Dongying, sedangkan kami dinasti Ming." Wah, nampaknya MC kita ini suka nonton film Jepang guys. Kalau kalian suka film yang mana nih? Jepang, Cina, Barat atau lokal aja? Tulis di kolom komentar, biar tahu nih siapa yang jujur. Lanjut Jinglong berkata, "Kami dinasti Ming akan menyebut Dongying sebagai sebutan Jepang atau bajak laut Jepang," ujar Jinglong. Lalu mereka pun ketakutan. Jinglong pun bertanya lagi, "Apa tujuan kalian datang ke dinasti Ming?" tanya Jinglong. Lalu tiba-tiba wanita itu pun menatap Jinglong dengan sinis, dan dia mengeluarkan sebuah pisau. "Bos, awas!" ujar Lin Peng.
Hah, kamu? Ucap Jinglong. Lalu, nah bunuh diri deh. Jadi wanita itu bunuh diri guys ya. Kemudian om-om itu berlutut dan berkata, hamba Nangjo Yingji berasal dari negara samurai. Negara kami sedang berperang. Maka kami tidak ada pilihan lain selain melarikan diri ke negara yang lebih makmur. Dan demi menghindari musuh, kami menyamar dan menyembunyikan marga kami. Saya mohon Tuan Muda melepaskan saya, ujar om-om berdegong itu. Ternyata samurai pengembara. Lalu bagaimana kalau kami tidak mau melepaskanmu? Ujar Lin Peng yang langsung dijawab Jinglong. Lin Peng, apa kau bodoh? Lalu om-om berdegong itu pun menyabut pedang dan berujar, kalau begitu. Lalu mereka berdua pun ketakutan dan Jinglong berkata dalam hatinya, tidak kusangka aku akan mati di tangan bajak laut Jepang. Namun untungnya petugas Pol PP datang lagi. Melihat itu pun om-om berdegong itu berakting dan berkata, Tuan besar, saya hanya seorang pedagang kecil. Dua orang ini tiba-tiba datang memeras saya. Mohon Tuan besar beri kami keadilan. Mendengar itu pun Lin Peng berkata, sialan, kau benar-benar tidak punya malu. Lalu Pol PP itu mendekat. Gimana bos? Tanya Lin Peng. Namun tiba-tiba saja Pol PP itu berlutut di hadapan Jinglong. Dan dia berkata, Tuan Muda, maafkan saya tidak tahu Tuan Muda ada di sini. Maaf telah mengganggu kesenanganmu. Lin Peng dan om-om berdegong itu pun sangat terkejut. Bos bahkan dapat menaklukkan petugas pemerintahan, ucap Lin Peng yang kebingungan. Lalu melihat itu pun om-om berdegong itu langsung kena mental guys. Apa? Petugas pemerintahan pun berlutut di hadapannya? Emangnya siapa dia sebenarnya? Lalu Shin pun beralih memperlihatkan sebuah tempat yang nampaknya itu adalah kantor Pol PP guys. Hai, beraninya kau membuat laporan palsu. Di mana pejabat yang kau maksud? Lalu terlihatlah si gendut Su dan om-om berdegong. Lalu, kau kenapa ya ada wanita itu? Bukankah dia tadi bunuh diri? Mungkin dia hanya berpura-pura guys ya. Ya begitulah wanita. Sangat pandai berpura-pura guys. Makanya hati-hati guys ya dengan wanita. Oke lah, lanjut. Lalu petugas itu pun bercerita bahwa dirinya dulu mengikuti kakeknya Jinglong untuk berperang, sehingga dinasti Ming ini bisa semakmur ini. Dan karena itulah si petugas Pol PP itu menghormati Jinglong. Tuan Muda, urusan di sini biar saya yang urus. Dia pun berteriak pada bawahannya, pukul dia dengan kuat. Baik, ucap bawahannya. Baiklah, bawa dua orang Jepang itu ke tempatku, ucap Jinglong. Baik, ujar Pol PP itu. Lalu diperlihatkanlah kedua orang Jepang yang sedang diikat. Lalu Lin Peng berkata, biarkan si gendut itu dikurung 2 hari lagi, biar dia kurus. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan tunangan Jinglong, yaitu Peng Sisi dan pelayannya. Pelayan itu pun berkata, Nona, Anda sudah lihat sendiri kan? Li Jinglong itu manusia cabul. Lebih baik Nona memohon kepada Tuan Besar agar membatalkan pernikahannya. Tidak, ujar Peng Sisi. Pernikahan ini tidak boleh batal. Malah harus segera dipercepat, ujar Peng Sisi. Pelayan itu pun terkejut dan berkata dalam hatinya, Apakah Nona sudah dicuci otak oleh pecundang itu? Lalu Shin pun beralih lagi ke Jinglong yang sudah sampai di rumahnya. Dan Lin Peng berkata, Bos, kenapa kau melepaskan 2 orang Jepang itu? Lalu Jinglong menjawab, karena aku terpikirkan sebuah bisnis. Jawab Jinglong. Wah, kayaknya dia mau bikin bisnis esek-esek guys. Kemudian kedua orang tersebut memohon belas kasihan Jinglong. Hamba tidak tahu kalau Tuan Muda adalah anak dari pemimpin negeri ini. Maafkan hamba, ujar kedua orang Jepang itu. Lalu si om berdegong itu berkata, kami akan jadi anjing tuan yang setia. Mohon terima kami. Lin Peng pun membalas ucapan itu. Kamu pikir bos akan menerima siapapun? Setidaknya kamu harus seperti aku, yang berkualitas dan memenuhi syarat. Berkualitas apanya guys? Lin Peng kan sama-sama pecundang ya. Oke, lanjut. Mohon belas kasihan Tuan Muda, kami takkan melawan apapun yang kau perintahkan, ucap si om-om berdegong itu. Lalu Jinglong menjawab, baiklah, kalau begitu apa kemampuan yang kalian miliki? Tanya Jinglong. Lalu wanita Jepang itu meliuk-liukan tubuhnya dan berkata, Tuan, aku sangat ahli dalam adu permekanikan. Melihat itu pun Lin Peng berkata, astaga, wanita ini sudah menyerang secara fisik. Jinglong pun kaget dan menyemburkan air yang dia minum.
Sangat tidak berguna. Bila aku menerima kalian, aku perjelas dulu dari awal. Bukankah orang Jepang mempunyai gunung perak? Ucap Jinglong pada kedua orang Jepang itu. Iya betul tuan, tapi semuanya berada dalam penjagaan, ucap Om-Om Badegong. Ya. Memang kita tidak dapat merebutnya secara terang-terangan, tapi kita bisa mencoba bekerja sama dengan mereka. Aku dengar, sutra, porselen, dan teh di sana berharga 10 kali lipat, ujar Jinglong, yang langsung ditanya oleh Lin Peng. Bos, bagaimana kau tahu semua itu? Jinglong pun menjawab, kamu pikir semua buku sejarah yang kubaca akan terbuang sia-sia? Semua cara untuk menghasilkan uang sudah kusimpan dalam otakku. Ah bos, aku ikut denganmu memang keputusan yang tepat, balas Lin Peng yang terlihat bahagia. Lalu plak, Lin Peng pun kena bogem. Heh, cepat menyingkir dariku dan selesaikan masalah ayah dan kakakmu, ucap Jinglong yang sambil memukul Lin Peng. Lalu Liu pun masuk dan berkata, Tuan Lin pemimpin Hu datang untuk bertemu dengan Anda. Jinglong pun bertanya pada Lin Peng, siapa dia? Tuan Lin itu adalah ayahku, dan dia merupakan pejabat pengadilan tingkat 2. Ah bos gawat, ayahku datang, habislah kita, ujar Lin Peng. Plak, kena gampar lagi si Lin Peng. Tenanglah sedikit, ujar Jinglong. Lalu diperlihatkan rombongan Tuan Lin yang sedang berjalan. Lalu pelayan bilang, Tuan Lin, Tuan Besar sedang tidak ada di rumah. Tapi Tuan Mudamu ada kan di rumah? Tanya Tuan Lin pada pelayan itu. Jadi ayahnya si Lin Peng ini bernama Li Wenhai dan dia merupakan pemimpin Hu dinasti Ming saat ini. Benar Tuan, jawab pelayan itu. Kalau begitu, bawa aku bertemu dengannya. Lalu kemudian dia pun masuk dan terkejut karena melihat si Lin Peng yang sedang memukuli Jinglong. Lin Peng pun berpura-pura memarahi Jinglong. Ayo bilang, apa kau masih berani mempermalukan kakakku? Tidak, aku tidak berani, jawab Jinglong. Lalu Tuan Lin pun berkata, Hei anakku. Ayah, mengapa kau kesini? Aku sedang memberi pelajaran pada bajingan ini, jawab Lin Peng pada ayahnya. Kamu pulanglah dulu. Aku ada beberapa hal yang harus kubicarakan dengan Tuan Li, ucap ayahnya. Ayah, kau sangat baik, ujar Lin Peng yang kesenangan. Namun saat berpapasan dengan ayahnya pun berbisik, Heh, kamu pikir aku akan tertipu dengan trik bodohmu? Pulanglah dulu dan tunggu hukumanmu, bisikan ayahnya yang membuat si Lin Peng itu membatu ketakutan. Lin Peng pun pergi dan tak lupa menutup pintu. Lalu terlihatlah Jinglong yang sangat tegang lalu memberanikan diri untuk bertanya, apa yang ingin pemimpin Lin bicarakan denganku? Aku sudah sering mendengar nama pecundang Li. Aku bermaksud untuk melihatnya sendiri, baru aku merasa tenang, jawab pemimpin Li. Paman, sebenarnya masalah dengan Nona Lin hanyalah salah paham, jawab Jinglong. Apa yang salah paham, ha? Aku sudah memeriksa masa lalumu, dan kamu 10 kali lebih buruk dari dugaanku, bahkan 100 kali lebih buruk, ucap ayahnya Lin Peng. Kalau begitu pemimpin Lin ingin aku bagaimana? Apakah ingin mematahkan kaki ketigaku? Atau ada pilihan lainnya? Jawab Jinglong. Untuk apa aku mematahkannya? Tanya Tuan Lin. Tapi Lin Peng bilang, jawab Jinglong. Dan sambil membelakangi Jinglong, Tuan Lin berkata, tidak perlu banyak bicara. Kapan kamu akan melamar anakku? Apakah pemimpin Lin tidak terlalu terburu menikahkan anakmu? Tanya Jinglong lagi. Sekarang seluruh ibu kota tahu bahwa kamu melihat anakku mandi. Lalu aku harus bagaimana? Sebenarnya aku juga tidak mau punya menantu pecundang sepertimu, jawab Tuan Lin. Lalu tiba-tiba terlihat kaki seseorang yang kemudian sepatunya terjatuh ke wajah Tuan Lin. Tuan Lin pun sangat marah dan melihat ke arah sepatu itu berasal. Dan ternyata itu adalah milik si Om-Om Badegong dan wanita berambut pink yang sedang bersembunyi. Lalu Tuan Lin pun berteriak, ada perampok! Nah, kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dua orang Jepang itu, karena scene pun berubah memperlihatkan Jinglong yang sedang santai dan sedang minum tipis-tipis lah ya. Kemudian Liu berkata, Tuan muda, sekarang semua orang sudah pergi. Jinglong pun terlihat sangat frustasi dan berkata, mengapa pemimpin Lin melihat kedua orang Jepang itu? Aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Liu menjawab,
Tuan muda, dibandingkan reputasimu dahulu, menyembunyikan Oiran bukanlah masalah besar. Ah, iya benar. Ya juga ya. Tapi Liu, dia memintaku menikahi putrinya. Itu yang membuatku sulit, jawab Jinglong pada Liu. Lalu Liu menjawab dengan polosnya. Ya, kalau begitu Tuan muda tinggal nikah saja. Lagi pula Anda bilang Nona Lin memiliki bukit boba yang besar dan putih. Mendengar itu pun Jinglong sangat kesal dan memukul Liu. Ah, jangan ungkit itu lagi Liu. Kemudian Jinglong berpikir, saat ini aku masih punya tunangan. Dan bila ingin membatalkan pernikahan itu, maka aku harus memenuhi syarat yang diberikan oleh cucu kaisar. Ah, semakin aku memikirkan, semakin aku frustasi. Lebih baik aku berbisnis. Ah, semoga saja Nangjo dan Brigit dapat diandalkan untuk membantuku berbisnis ke Jepang, gumam Jinglong yang sedang frustasi. Lalu Liu pun berkata lagi, Tuan muda, Anda bicara bisnis. Apakah Anda masih mengingat wanita yang awalnya menolak menjual toko kepadamu? Tanya Liu pada Jinglong. Oh, wanita yang lebih memilih berandalan daripada menjual tokonya padaku. Tanya Jinglong pada Liu. Kemudian Xin pun memperlihatkan suatu tempat, dan ada seseorang yang berkata, Tuan Li, karena kamu telah membeliku, maka kamu harus bertanggung jawab padaku. Kemudian Jinglong menjawab, Nona, bicara yang jelas. Aku hanya membeli tokomu. Ada masalah apa sehingga kau mencariku ke sini? Dan karena melihat wanita yang gemetar sambil menutupi badannya, Jinglong pun berkata, Heh, walaupun aku cabul, tapi kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Kemudian wanita itu menjawab, Tuan Li, bisnisku hampir tidak bisa bertahan. Dapatkah Tuan membantuku? Jawab wanita itu. Lalu Jinglong pun menjawab, aku telah membayar 3 kali lipat. Aku juga tidak meminta uang sewa, dan kalian masih juga tidak dapat bertahan. Memangnya bisnis apa yang kalian kerjakan, ha? Jawab Jinglong pada wanita itu. Tuan, kami menjual ikan asin, ucap wanita itu. Jinglong dan Liu pun heran. Hah? Jual ikan asin? Apakah perlu banyak modal? Kau menerima 3 kali lipat uang dan masih bisa rugi? Tanya Liu pada wanita itu. Wanita itu pun menjawab, sejak zaman dulu, keluarga kami selalu membuat makanan asin. Tapi dalam 2 tahun ini, harga garam melonjak tinggi. Oleh sebab itu... Namun, saat mendengar kata garam, Jinglong pun kaget dan bergumam. Nah, sejak dahulu bukankah garam itu sudah banyak? Dan selagi ada air laut, membuat garam juga tidak susah. Lalu Liu berkata, Tuan muda, pengadilanlah yang mengatur garam. Jika kita membuat garam sendiri tanpa izin, kita bisa dipenggal, ucap Liu pada Jinglong. Oh, jadi begitu. Ternyata dari zaman dulu juga sudah ada yang mengatur garam ya. Kalau begini agak sedikit susah sih, gumam Jinglong. Kemudian wanita itu pun menunduk dan memohon pada Jinglong.